Mengubah anakku yang bandel. Part 3, Aurora Story. Anak laki-lakiku Rizky sekarang pergi berbelanja dengan aku sebagai putriku. Arini, dia men, genakan silver, ende hitam barunya. Salah satunya BH ber, endahku dengan band, Ellen busa, sebuah dress panjang bermotif bunga, dan hijab juga. Aku telah merias wajahnya, dan dia terlihat sangat mirip seorang wanita. Inilah Rizky yang kuinginkan. Begitu manis dan cantik seperti dulu. Aku sangat senang bagaimana dia berubah menjadi seorang wanita cantik dan dia tampak asyik dengan kepribadian barunya. Kami pergi ke kota untuknya makan pizza bersama. Saat dia duduk di sampingku di dalam mobil tampak seperti putriku. Aku sangat senang dengan perubahannya dan aku mulai menitikkan air mata saat melihat ke arahnya. Dia tetaplah anakku dan dia juga putriku. Aku tidak yakin apa yang aku sukai, tapi mungkin saat dia menjadi putriku. Kami segera sampai di tempat pizza dan kami duduk bersama. Arini sangat senang berpakaian seperti seorang wanita dan dia menyukai cara para pria memandanginya. Aku berkata kepadanya, betapa aku perhatikan udaranya semakin esar dan aku menyarankan agar elikannya BH untuk sehari-harinya. Kata Arini, dia sudah memperhatikannya. Tapi menu perutnya laki-laki tidak pun. Ya udara, kukatakan padanya anak laki-laki mulai berubah adidu, asa, dan mungkin dia akan lebih mirip wanita daripada laki-laki. Apakah itu mungkin? Bu, dia bertanya. Tentu sayang, itu tergantung pada genetik dan kadar hormon yang ada padamu, kataku. Menurutku kamu akan menjadi wanita cantik, kataku. Aku kira begitu. Bu, aku suka menjadi seorang wanita, kata Arini. Kamu sudah berpakaian seperti seorang wanita dan kamu terlihat sangat cantik. Bahkan anak laki-laki pun menatapmu. Apakah kamu tidak suka itu, kataku. Ya, Bu. Senang melihat mereka menyukaiku, kata Arini. Itu karena kamu adiwan. Itaken, tik saya. Yang kataku, ayo kita libe. Untukmu. Arini, kataku. Oke Bu, kalau menurutmu aku membutuhkannya, kata Arini. Jadi, kami meninggalkan toko pizza itu dan menuju ke toko Pak Ain. Kami kebagian Pak Ain lam di toko dan kami mulai melihat-lihat dan memilih yang bagus. Oh, lihat Arini, ini cantik, ada berbagai warna dan juga empuk untuk buat udaramu terlihat lebih besar, kataku. Mereka cantik sekali, terutama yang memiliki bunga-bunga kecil di atasnya. Aku akan membelikanmu sepasang sepatu, heels dan juga beberapa sepatu untuk sekolah, kataku. Apakah orang-orang tidak akan memperhatikan itu di balik Pak Ayanku, Ibu, tanya Arini. Ya saya, tapi tidak lebih dari anak sekolah lainnya, kataku. Kurasa tidak Bu, aku milih hak banyak wanita udara di sekolah. Mereka terlihat bagus pada mereka, kata Arini. Itu dia Arini, kamu sudah adi seorang wanita sekarang. Kamu harus mulai bertingkah seperti itu, kataku. Jadi, kami membeli berapa pilihan yang menurut kami bagus. Kemudian aku awalnya ke area Pak Ayan sekolah. Kenapa kita di sini, Bu? Aku kan punya jam sekolah, kata Arini. Aku berkata, Arini saya, kamu akan membutuhkan rok dan baju sekolah perempuan. Sekarang kamu sudah adi seperti perempuan. Oh iya, Bu, aku tidak pernah memikirkan hal itu, kata Arini. Jadi, kami membeli rok dan berapa baju untuk putrikan Tiku, Kemudian aku mengajak Arini milih. Lihat di bagian gaun. Oh, bukankah ini cantik? Saat aku memilih gaun dengan warna lilac, dengan outer dan hijab yang serasi. Oh, lihat. Ini ukuranmu, Arini. Apa kamu mau obanya? Kataku, buka. Engkah itu bajuan Ita? Bu, kata Arini. Ya Arini, tapi lihat dirimu sekarang. Berpakaian seperti Ita dan Ibu baru saja membelikanmu rapa rok dan blus. Kamu sedang tumbuh menjadi seorang wanita sekarang. Jadi aku perlu membuatmu terlihat lebih seperti seorang wanita. Dan bagaimana jika salah satu
Ita di sekolah ingin kamu pergi ke pesta. Jadi kamu memerlukan gaun, kataku. Aku kira begitu. Baiklah Bu, kata Arini setuju. Ibu akan membawa Pak Ain itu ke ruang ganti. Dan kamu bisa obanya, kataku. Setelah Arini masuk awa Pak Ain kedah lam ruang ganti. Tidak lama kemudian dia sudah berdiri di sana kenakan salah gaun tersebut. Kamu tampak luar biasa Ang, apakah kamu menyukainya? Kataku padanya. Rasanya menyenangkan sekali Bu. Aku menyukainya, kata Arini. Bayangkan betapa cantiknya penampilan kamu saat pergi ke pesta mewan, Itawan. Ita lainnya Arini, kataku. Apakah menurut ibu mereka akan menanyakan hal itu kepada aku? Kata Arini. Oh ya, kenapa tidak Ang? Lagi pula kamu sudah menjadi Ita seperti mereka Lang, kataku. Aku memang terlihat ketika kayaknya Bu, para Ita akai Pak Ain yang indah. Aku senang aku akan adi seorang Ita, kata Arini. Oh Arini, aku sangat senang. Aku memiliki seorang putri sekarang. Itu yang selalu aku idamkan selama ini, kataku. Aku punya ide. Ang, gapa kita tidak pergi ke salon Ita, serta atar rambutmu dengan gaya yang lebih inim dan endiktelin gamu untuk angkan anting-anting. Kataku, itu ide yang bagus Bu, kata Arini. Semua Ita punyai anting-anting kecil di teli. Enggak mereka, aku berpikir dalam hati. Putra kecilku mulai adi seorang Ita, itu lebih baik dari yang pernah kuharapkan. Kemudian kami menuju ke salon. Sesampainya di sana, kemudian Arini duduk di kursi sambil rambutnya ditata oleh pegawai salonnya. Ketika menata rambutnya selesai, dia memiliki rambut tergerai hingga ke bahunya dengan belahan tengah. Dan dia terlihat sangat cantik. Ya ampun, engkau aku terlihat cantik dengan rambutku ini, kata Arini. Ya, Ang, pria tidak memiliki rambut yang indah sepertimu, kataku. Kami akan segera endiktelin gamu sekarang, kata pegawai salon tersebut. Oh ya, tolong pelan-pelan ya, jawab Arini. Jeti, nanya Diti, endik, dan anting perak dimasukkan ke dalamnya. Wash, ahnya berseri-seri saat dia bercermin dan milih. Ita cantik ini dengan rambut indah, anting-anting, dan udara kecilnya lambe di balik Pak Ayannya. Saat kami keluar untuk kembali ke mobil, Arini tiba-tiba berhenti di toko Pak Ayan Ita ini dan menatap sebuah gaun yang terpajang di sana. Ada apa Arini? Aku bertanya. Oh, ibu lihat, bukankah gaun itu cantik sekali? Oh, betapa aku ingin memiliki gaun seperti itu, kata Arini. Aku milih gaun yang dia bicarakan. Gaun berwarna nude dengan outer brokat dan hijab yang serasi. Apakah kamu benar-benar ukainya Ang, kataku. Oh ya ibu, itu indah sekali, kata Arini. Kalau begitu ayo masuk ke dalam dan lihat apakah ukurannya sesuai denganmu Ang, kataku. Tidak lama kemudian kami mendapatkan ukuran yang tepat dan dia segera obanya di ruang ganti. Dia sangat gembira dengan pena empilannya dan aku membelikan untuknya. Saat kami meninggalkan toko Pak Ain, aku tidak bisa memakai sepatu laki-laki saat aku akai gaun cantik seperti ini Bu, kata Arini. Sebaiknya kita ari toko sepatu Ang, kataku. Sambil berjalan kemudian kami milih banyak sepatu-sepatuan Ita yang dipajang. Saat ini Arini sudah memperkirakan bahwa dia akan adi seorang Ita dan dia dengan senang hati semua sepatuan Ita itu. Pilihlah sepatu yang kamu Ang, kataku. Baiklah Bu, kata Arini. Dia memilih beberapa jenis sepatu dan dia memilih sandal, sneakers dan heels yang memiliki pendek sampai yang agak tinggi. Setelah itu kami memutuskan untuk pulang. Saat kami sampai di rumah, dia seakan tidak sabar dan ingin segera kenakan Pak Ain barunya dan asang sepatunya. Sepanjang malam dia berjalan di sekitar rumah, mengayun-ayunkan gaunnya,
baskan rambutnya yang panjang, dan terus-menerus atap ke cermin. Aku memang terlihat seperti Wan. Itaken. Tik, ya bu katanya. Ya sayang, itu memang benar kataku padanya. Malam itu, dia pergi tidur dengan perasaan bahagia seperti dirinya sekarang. Rizky tidak akan ada lagi di rumah ini. Tapi sekarang adalah putriku Arini yang tinggal di sini. Hari berikutnya adalah hari Minggu. Arini Andy dan Men kenakan pakaian dan sandal barunya dengan B, H dan C, Debir, Endea. Dia tampak sangat bahagia sekarang saat kami sarapan bersama. Dia ukai makanan yang kumasak. Aku telah menurunkan dosis menjadi 1 pil sehari sekarang. Arini menghabiskan sepanjang pagi, membantuku membersihkan rumah, mencuci, dan menyetrika. Lalu kami membawa beberapa plastik sampah ke Marty, durnya, dan dia memasukkan semua pakaian dan mainan laki-lakinya ke dalam plastik tersebut, siap untuk disumbangkan. Aku bilang padanya, apakah dia ingin kamarnya didekorasi ulang agar lebih girly? Dia langsung menerima saranku itu. Aku menyiapkan meja rias dengan semua kosmetik yang dia perlukan, dan aku menyiapkan pakaian yang cocok untuknya. Sore harinya, kami berjalan menyusuri jalan raya dan menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan santai di taman. Arini memperhatikan salah satu teman lamanya. Temannya itu mendatangi kami dan Arini seperti ingin bersembunyi. Saat dia mendekat, dia menyapa, "Hai Tante Dini," dan dia menatap Arini. Arini menghadap belakang dan temannya mulai mendekati Arini. Saat sudah berada sangat dekat, Arini tiba-tiba berbalik dan tanpa sengaja mereka berdua beriuman. Arini asa malu dan gajakku segera pergi meninggalkan temannya itu. Bu, Sony mengira aku ini Wan. Ita, dia Riku Ciu, dia tidak genaliku Sep, Agay Rizky, kata Arini. Itu karena kamu terlihat seperti seorang Wan. Ita, Arini, kamu sangat cantik. Kamu kan laki-laki lagi. Jelas sekali terlihat biwas. Hanya jika Sony ukaimu, kataku. Bu, kami dulu sering bermain Eme dan Meni, adik anak yang nakal, kata Arini. Ya, tapi untungnya kamu arang Meni, adik seorang Wan. Ita dan anak disku yang cantik. Aku suka kamu Meni, adik seorang perempuan. Itu sangat menyenangkan, kataku. Bu, apa menurutmu? Suatu hari nanti Sony akan menyiumku lagi, kata Arini. Mungkin saja Arini. Apakah kamu ukainya? Kataku. Ya, menurutku begitu, Bu. Aku selalu ukainya. Menurutku dia baik, kata Arini. Tak pernah terpikir olehku. Aku ingin menyiumnya. Namun kini hanya berbeda, kata Arini. Itu karena kamu sedang budu asa. Say, angkat aku. Hormon likmu watmu Meni, Adiwan. Ita, dan bagian dari proses itu adalah ukai laki-laki. Dan mungkin suatu hari nanti kamu akan dengan salah satu laki-laki yang kamu sukai, kataku. Ya ampun, aku bahkan belum pernah seorang laki-laki manapun, kata Arini. Kami berdua dengan tangan dan berjalan kembali ke rumah. Sebagai ibu dan anak perempuan, kataku pada Arini, besok akan menjadi hari pertamamu kembali ke sekolah. Sebagai seorang Wan. Ita, Arini, aku akan ikut denganmu, karena aku perlu berbicara dengan kepala sekolah sebelum kamu pergi ke kelas. Hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja, karena kamu Meni, adik seorang Wan. Ita, oke Bu. Aku gak sabar untuk bertemu dengan Wan. Ita, Wan. Ita lain jawab. Arini, keesokan paginya. Gun pagi. Arini Andy, genakan C, D putih, serta B, H empuk arna putih. Dia mengenakan blus, lalu rok sekolah hitamnya, kaos kaki putih, dan sepasang sepatu hitam datar. Dia merapikan rambutnya, eskan sedikit lipstik, dan dia terlihat sangat manis. Aku gambil berapa foto dirinya berpakaian seperti anak sekolah untuk hari pertamanya di sekolah. Dia terlihat sangat
Aku terharu saat aku meraih tangannya. Aku berjalan bersamanya ke sekolah. TB continue. Jangan lupa subscribe, like, and share.